Hello everyone, welcome to English here. Today, we are going to learn a part of speech. Part of speech is very important in English grammar. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang part of speech. Jadi, part of speech itu apa sih? Nah, part of speech adalah kategori kata-kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai fungsi masing-masing dalam struktur kalimat. Tanpa memahami part of speech, kita akan kesulitan menyusun kalimat dengan benar. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu noun atau kata benda, yang artinya a noun is used to name people, place, object, or idea. Yang artinya dalam bahasa Indonesia itu penamaan untuk orang, tempat, benda, atau ide. Contoh penggunaan noun dalam kalimat adalah yang pertama, the processor is the brain of the computer. Jadi noun di sini adalah berupa benda yang kalimatnya itu prosesor. Terus yang kedua itu brain, berupa ide, dan komputer berupa benda. Selanjutnya contoh yang kedua. Jakarta is the hub for many data center. Jadi nounnya itu Jakarta, yaitu berupa berupa tempat, dan kedua data center berupa tempat dan juga benda. Selanjutnya yang kedua adalah pronoun atau kata ganti, yang artinya a pronoun is used in place of a noun. Digunakan untuk menggantikan nama orang, tempat, atau benda. Contoh yang pertama yaitu I have built a gaming PC. Jadi pronounnya itu adalah I, yaitu berupa kata ganti, berupa saya atau user. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu she gave me a new motherboard. Pronounnya itu adalah she atau dia, dan me berupa saya. Selanjutnya adalah adjective atau kata sifat. An adjective is used to describe or qualify a noun, yang artinya kata yang menjelaskan deskripsi benda atau objek. Contohnya yaitu, contoh berupa kalimatnya yaitu I have installed 2 pens in this casing. Adjektifnya itu yaitu menjelaskan jumlah. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu it is a pace. Is di adjektifnya adalah pace atau cepat, yang artinya bisa menjelaskan sebuah performa. Selanjutnya yang keempat adalah verb atau kata kerja, yang artinya a verb is the action word that describe what the subject is doing, yang artinya kata yang menunjukkan aksi yang terjadi, perbuatan atau keadaan yang dilakukan subjek. Contoh kalimat yang pertama adalah the user click the link. Verbnya itu klik atau mengklik berupa aksi. Terus yang kedua, I have restarted my laptop. Verbnya itu restarted atau menyalakan ulang. Selanjutnya yang kelima adalah preposition atau kata depan, yang artinya a preposition is used to show the relation of one thing to another which is placed before a noun or a pronoun, yaitu menunjukkan hubungan antara satu perkara dengan perkara lain. Biasanya diletakkan sebelum noun atau pronoun. Contoh kalimat yang pertama adalah she sent the file by email. Prepositionnya itu by, yaitu melalui atau lewat. Selanjutnya contoh yang kedua adalah we play games in the bedroom. Prepositionnya itu in, berupa di dalam. Selanjutnya yang keenam yaitu conjunction atau penghubung, yang artinya a conjunction is used to join single word and group of word to one another, yaitu digunakan untuk menggabungkan kata-kata tunggal atau kumpulan kata. Contoh kalimat yang pertama yaitu the apps start after the Windows login. Conjunctionnya itu adalah after atau setelah. Selanjutnya contoh yang kedua, the mouse and the keyboard are wireless. Conjunctionnya itu adalah
and atau dan. Selanjutnya, yang ketujuh dan terakhir, interjection atau kata seru. Yang artinya, an interjection is used to express sudden rush of feeling. Digunakan untuk menyatakan perasaan atau emosi yang tiba-tiba. Contoh kalimat yang pertama yaitu, Bravo, you have fixed the blue-green error. Interjectionnya itu berapa, berupa puas atau senang. Terus contoh yang kedua, oops, the system crashed again. Interjection itu oops berupa kaget atau kecewa.